Perkenalkan, nama saya Mutia dari UPTD Puskesmas Banggai 1. Di sini kami akan melakukan simulasi tentang tata cara pengambilan sampel terhadap anak yang memiliki gejala klinis campak, yaitu demam dan adanya ruam. Pertama-tama, saya akan menjelaskan alat dan bahan yang digunakan dalam pengambilan sampel. Antara lain APD yang terdiri dari handscoon, masker penutup kepala, spoid 3-5 cc, spidol, gunting, tourniquet, tabung darah, label, kapas alkohol, kapas kering, plastik, lakban, keraitu, mikropipet, dan centrifuge yang berfungsi untuk memisahkan serum dan darah. Adapun dokumen yang disiapkan untuk pengiriman sampel campak yaitu surat pengantar dari Dinas Kesehatan Kabupaten, yang kedua yaitu formulir MR01 yaitu formulir investigasi kasus suspek campak, dan yang ketiga yaitu formulir MR04 yaitu formulir permohonan pemeriksaan spesimen campak. Sekarang kita sudah sampai pada tahap pengambilan sampel. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada ibunya. Apa namanya, nak? Tak Ibu? Muhammad. Berapa umurnya? 9 tahun. Ada keluhan. Apa keluhannya nak, tak Ibu, selain demam? Ada bintang di badannya. Ya. Panas. Sudah berapa hari? 3 hari. Di sini saya akan didampingi oleh petugas lab untuk mengambil sampel darah. Nah, Bena, diambil sedikit darah kah? Tolong ke sini. Iya, kita tangannya kita sudah selesai. Hasilnya nanti dihubungi sama petugasnya. Berikutnya darah dimasukkan ke tabung darah. Ya. Spotnya dibuang. Darahnya kita diamkan selama 5-10 menit sebelum kita sentrikus. Selanjutnya setelah darahnya sudah membeku selama 10 menit, kita masukkan ke dalam sentrikus. Baru dilakukan pemutaran. Kecepatannya itu 3000 dengan durasi waktu 10 menit. Setelah 10 menit baru kita ambil tabungnya kembali. Baru kita masukkan ke dalam tabung. Terpisahkan, baru kita kasih label untuk pemberian identitas pasien, dan kita usahakan kita pakai blister biar tidak bocor keluar.
Selanjutnya kita sampai pada tahap pengepakan untuk pengiriman. Sampel diberikan label yang terdiri dari nama, nomor EPIT, dan tanggal pengambilan sampel. Selanjutnya, sampel dimasukkan ke dalam plastik untuk mencegah sampel rusak. Sampel dimasukkan ke dalam vaksin karir dengan posisi berdiri dan tetap mempertahankan suhu 2-8 derajat Celcius. Tahap selanjutnya pengepakan, yaitu formulir dimasukkan ke dalam plastik untuk mencegah formulir tidak basah. Kemudian dimasukkan ke dalam vaksin karet. Dan vaksin karet diberikan lakban supaya jaga keamanan. Dan selanjutnya tahap akhir, yaitu sampel siap dikirim ke alamat yang sudah ditujukan. Untuk simulasi selanjutnya, sebelumnya kami perkenalkan diri, nama saya Ibu Husni, Puskesmas Banggai 1. Selanjutnya simulasi yang kedua, yaitu pengambilan sampel campak bagi penderita campak melalui swab tenggorokan. Yang pertama kita siapkan yaitu alat APD yang akan digunakan oleh petugas laboratorium yang terdiri dari penutup kepala, masker, handphone, dan jubah. Yang terus alat yang disiapkan lagi yaitu swab tenggorok, yaitu swab dakron. Yang kedua adanya format investigasi atau MR01. Yang kedua MR04, yaitu untuk permohonan pemeriksaan ke laboratorium, dan yang ketiga format pengantar dari Dinas Kesehatan. Selanjutnya ada lagi spidol, lakban, dan gunting, dan label, di mana label ini digunakan untuk menulis identitas pasien yang terdiri dari nama, nomor EPIT, dan tanggal pengambilan spesimen atau sampel. Selanjutnya proses pengambilan sampel akan saya didampingi oleh petugas laboratorium untuk melakukan pengambilan sampel swab tenggorok. Pertama-tama pasien diposisikan sesuai dengan prosedur yang ada. Terus alat dimasukkan ke tenggorokan dengan cara memutar secara perlahan. Setelah itu alat swab dakron dimasukkan ke dalam PTM-nya. Selanjutnya keretuk ditutup supaya sampelnya aman. Sampel dimasukkan, sebelum dimasukkan dalam plastik, sampel diberi label yang sudah tertera identitas pasien. Kemudian dimasukkan dalam plastik supaya aman. Selanjutnya, sampel dimasukkan ke dalam vaksin karet yang berisi Colvax sebanyak 4 guna untuk mempertahankan suhu 2-8 derajat Celcius sampai ke laboratorium pemeriksaan di Surabaya. Dan posisi memasukkan sampel ke dalam vaksin karir itu posisi dipertahankan untuk tidak goyang, berdiri dan tidak goyang, maka bisa ditambahkan dengan gabus.
Selanjutnya, vaksin karir ditutup dengan gabus kembali. Dan dokumen yang sudah disiapkan tadi, yang sudah dijelaskan tadi sebanyak 3, dimasukkan dalam plastik untuk menjaga keamanan atau dokumen tidak sampai rusak atau basah sampai di tujuan pengiriman. Demikian. Maka dilakukan pemasangan lakban supaya tidak ada udara yang keluar. Siap dikirim. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Nila Rahman dari Puskesmas Banggai 1. Sini saya akan menjelaskan mengenai pengambilan sampel campak dengan menggunakan urin. Diketahui, urin yang digunakan adalah urin pada pagi hari dengan jumlah urin yang digunakan 10 hingga 50 cc. Selanjutnya, saya akan menjelaskan alat dan bahan yang digunakan, yaitu wadah tempat urin, kemudian lakban, spidol, dan gunting. Kemudian dokumen pemeriksaan yang disediakan yaitu surat pengantar dari Dinas Kabupaten, formulir MR01, dan formulir permohonan pemeriksaan. Pastikan urin aman dengan memberi lakban pada penutup dan badan dari wadah tempat urin tersebut. Ini adalah urin yang telah diambil oleh petugas lab dengan jumlah urin sekitar 10-50 cc dengan diberi label, nomor EPIK, nama, dan tanggal pengambilan sampel. Urin dimasukkan ke dalam vaksin karir dengan posisi berdiri agar urin tidak tumpah. Lalu urin ditutup dengan busa untuk mencegah terjadinya goncangan pada saat pengiriman. Kemudian dokumen pemeriksaan dimasukkan ke dalam plastik untuk mencegah dokumen yang dikirim basah dalam perjalanan. Setelah itu dimasukkan dalam vaksin karir, ditutup, dan dilakban. Selanjutnya, sampel siap dikirim ke Surabaya.